Kanan kirinya itu Jam Gede Jasa, Adipura, Jam Gredeng, sama itu punya ikonnya di atasnya ada tulisan I Love Tangerang. Nah ini udah bagus dari Karnegoni, maksudnya go green banget. Dan hari ini kita sudah ketemu dengan Ibu Mala Yes. ya, selaku owner Yes. dari Fasters. Yes. Oke. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri dulu kali ya. Nama Ibu mungkin lebih lengkapnya, terus nama brandnya apa, terus lokasinya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalah, dipanggilnya Mala. Saat ini saya memiliki brand bernama Fasters dan saya lokasinya ada di Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Oke, berarti dekat nih sama kantornya kita, Getty. Dan saya ingin tanya Bu lebih jauh, karena kita tujuannya juga nanti bakal bantu promosiin produknya Ibu. Tapi di sini kita mau cerita lebih dalam lagi terkait bisnisnya Ibu. Ibu sebelumnya apakah udah berbisnis sebelum adanya Fasters ya? Apakah berbisnis atau ibu rumah tangga atau karyawan dulunya akhirnya keluar untuk berbisnis? Dulu tuh saya 15 tahun di perusahaan pembiayaan. Nah, setelah saya 2021 berhenti, suami saya yang buka usaha. Di 2023 itu saya punya usaha namanya, saya jadi supplier handuk di Evermost. Supplier handuk, tapi saya pikir saya lihat UMKM kok kayaknya seru banget ya offline gitu. Akhirnya di tahun 2023 akhirnya saya Februari itu mulai mendaftarkan diri ke UMKM. Di situ bazar pertama saya itu dengan BRI, kemudian dilanjutkan saya masuk ke bazar Bandara Internasional yang di Soekarno-Hatta, Terminal 3. Itu bulan Mei sama bulan Agustus. Di situ saya lihat tuh banyak banget UMKM dan saya pengen punya produk lokal sendiri. Nah, kalau kuliner banyak yang ngajakin kuliner, tapi saya kurang interest ya karena saya juga kerja gitu, jadi masak atau apa itu kurang. Akhirnya saya coba untuk menjahit. Nah, menjahit itu juga awal-awal saya mikir mau buat apa ya, masih bingung. Saya mau buat outer, tapi karena waktu di Bandara Soekarno-Hatta itu ada kekosongan pada saat saya sedang ada di sana, ada sekitar 3 orang dari wisatawan sama lokal juga nanyain tas goni. Waktu itu saya belum tahu tas goni itu apa sih, kayak gimana sih, nggak paham saya. Nah, pas setelah saya di Maxbox Lipo Supermall lagi bazar, ketemu saya sama ibu-ibu sosialita yang lagi minum teh. Terus mereka itu ada salah satu yang bawa tas goni itu cakep banget, eksklusif, besar, buat masukin cangkir-cangkir dia gitu. Terus rapi banget masukinnya. Nah, dari situ aku mulai cari dia tuh kayak bahan goni tapi dari limbah. Saya nggak tahu ada yang meteran waktu itu. Saya nggak tahu. Terus kebetulan ya udah tuh, terus saya olah lah goni cabe, dibersihin dulu, itu panas lah, suami saya kan yang cuci ya, kita keringkan di sinar matahari, terus kita gosok dulu, baru kita jahit, kita pola, kita gunting, kita jahit, kita QC gitu. Nah, dari situ kita masuk nih di Inakraf oleh PLN. Nah, dari situ saya ngelihat tuh banyak ternyata bahan goni itu bukan sekedar yang burlap aja atau enggak yang limbah aja, tapi juga ada yang premiumnya. Tahun berapa Ibu? Itu tahun 2024. 2024 benar. Baru dong berarti? Baru. Saya baru lahir 3 bulan saya udah masuk Inakraf. Keren. Nah, terus dari situ saya masuk ke IKEA, terus festival-festival dinas lainnya. Kemudian saya juga karena Inakraf itu informasinya kalau mau ikut lagi ikut di Kranasda, akhirnya saya ke Serang mencoba bertemu dengan yang berwenang oleh di Kranasda. Akhirnya saya ketemu, terus diajakin bazar sama mereka. Tahun ini mereka pun mampir ke rumah, alhamdulillah, tim di Kranasda dari Banten. Terus berlanjut tahun ini di Snaker. Kalau Indakop itu alhamdulillah saya waktu itu ikut UMKM Award 2024. Saya masuk nominasi 10 besar, walaupun nggak menang, tapi saya bersyukur banget. Waktu itu saya nggak mau sebetulnya masuk UMKM, tapi kata teman saya, ikut aja Mami, pasti menang gitu kan, bisa lah gitu. Ya alhamdulillah sih, saya buat waktu itu bordir ikon Kota Tangerang. Jadi ada 5, tengah-tengah Masjid Al-Azom, kanan kirinya itu Jam Gede Jasa, Adipura, Jam Gredeng, sama itu punya ikonnya di atasnya ada tulisan I Love Tangerang. Nah, di situ saya masuk nominasi, itu juga saya nggak nyangka 10 besar aja saya udah alhamdulillah banget. Karena saya itu baru 4 bulan berjalan gitu. Itu berarti kita tarik kilas Bu. Tadi Ibu juga nyebutin sebelumnya bekerja di perusahaan. Itu tahun berapa Bu? Dari tahun berapa ke tahun Dari berapa?
Saya lulus tuh 2023 akhir, 2024 berarti sampai 2021. 2024 sampai 2021. 15 tahun saya di perusahaan pembiayaan, ya kayak gitulah. Oke, dan akhirnya di zaman-zaman Covid dong itu berarti zaman-zaman Covid untuk memang. Zaman-zaman Covid. Nah, apakah itu udah running pas lagi juga? Belum, saya tuh masih jadi ibu rumah tangga 2021 sampai 2022. 2001 kan saya udah off tuh. Ibu rumah tangga aja, enak banget. Tapi pas udah gitu bosen, gue bosen ya gitu. Akhirnya kita jadi supplier Evermost. Waktu itu saya masukin handuk saya masukin ke Evermost waktu itu. Sama ke koperasi yang ada di bandara Angkasa Pura sama satu lagi ACS. Nah dari situ saya lihat kayaknya seru banget kalau buat produk lokal gitu. Oke, berarti tadi Ibu juga ngomong bahwa bukan berdasarkan cuma suka doang, tapi ngelihat ada satu orang tadi yang nanya gitu ya mengenai. Ada peluang sih di situ kekosongan mengenai Goni ini, tas Goni. Tadi katanya ada orang yang nanya di mana beli tas Goni gitu. Iya, ada waktu di Bandara Soekarno-Hatta lagi bazar itu ada 60 UMKM di Gerai Nusantara Terminal 3 itu. Ada 60 UMKM, tapi setiap saya lagi stay di situ kan kita ada SPG ya. Saya lagi stay di situ ada 3 tapi di waktu yang berbeda, setiap saya jaga kok tas Goni ada nggak ya Kak? Tas Goni ada nggak ya gitu. Iya, jadi tuh kayak ilham kali ya. Iya, jadi kayak kode ya. Kenapa orang banyak yang kepo gitu kan? Terakhir Ibu riset gitu ya, apa tas Goni itu, apa yang disuka gitu. Setelah ini sih, terus saya ngeliat kan waktu itu pengen produk lokal tapi masih bingung mau apa gitu kan. Nah saya lihat ada mesin jahit kan di rumah saya itu kayak udah nggak dipakai lagi sama mertua karena dia udah lanjut usia, udah 74 tahunan lah. Sekarang udah 77. Nah terus itu kok jadi nggak kepake, kayaknya sayang banget. Akhirnya saya daftar di BLK di Snaker. Dapatlah saya BNSP menjahit. Keren saya dapat BNSP menjahit langsung. Ya gitulah. Saat saya lagi menjahit itu pas barengan bazar di Maxbox Lipo. Itu gimana proses Ibu untuk riset R&D-nya lah ya? Proses untuk, karena kan pasti sama sekali kosong dong pengetahuannya mengenai produk seperti ini gitu kan. Iya, saya nggak ngerti bahan Goni sebelumnya. Nah, itu gimana Bu? Ada kayak cerita-cerita ini nggak, kayak pertama kali riset ternyata beli Goni itu bukan yang bisa apa namanya yang tadi Ibu bilang. Jadi tuh saya gini, tadinya tuh saya nanya sama teman-teman saya kalau belum beli bahan Goni di mana sih, teman saya ngasih tahu limbahnya. Ya udah saya beli, saya kan nggak tahu ada meterannya ya, namanya orang kantoran gitu, taunya cuma tas-tas biasa gitu kan, yang kanvas lah, yang kulit lah gitu, dari kulsin atau nggak kulit asli gitu. Saya taunya cuma itu aja, sebatas itu aja. Kalau Goni sebetulnya saya memang belum pernah melihat, walaupun ada sebelumnya orang bilang tas Goni yang kayak gini loh waktu masih kecil gitu, tapi saya emang belum pernah ngelihat gitu. Akhirnya saya belilah tuh bahan limbah. Limbah. Dan itu gimana Bu? Maksudnya? Tapi penjualannya lumayan juga 2 bulan itu saya bazar di Puspem, malah di-appreciate sama Ibu Wali Kota dan Pak Nurdin waktu itu. Pak Nurdin waktu itu menyarankan gini, Mbak ini udah bagus dari karung Goni, maksudnya go green banget, ramah lingkungan, tapi tambahin dong kayak ikon batik kita Kota Tangerang atau enggak tenun baduy. Saya ada tenun baduy tapi saya nggak bawa. Nanti itu kita bisa promosikan. Nah akhirnya saya kalau dikasih tahu sama orang langsung saya aplikasikan kan. Kebetulan pas itu PLN masuk Inakraf, dia minta desain. Itu tahun 2024 berarti. Tahun lalu. Karena saya kan lahirnya ini Desember 2023. Nah Februari itu saya harus kasih katalog ke PLN untuk ini desainnya. Alhamdulillah waktu itu saya belajar dari Evermost kalau untuk membuat desain itu seperti apa. Kalau konten kreator saya belajar dari Getty. Saya dapat BNSP dari Getty juga. Karena Getty saya waktu itu 2022 karena saya belajar dari Getty. Nanti buatlah, kayak Karobi juga deh kayaknya. Kalau nggak salah. Nah terus buatlah ini, kalau misalkan mau itu yang penting adalah desain yang pertama, yang kedua adalah sosial media. Itu saya buka tuh gara-gara saya konten kreator di Getty waktu itu dari Disnaker, fasilitas Disnaker juga ya. Itu saya buat ada TikTok, ada IG, ada snack video, ada YouTube, ada Facebook. Sampai sekarang saya cuma kalau snack video saya udah nggak kekejar lah. Jadi yang saya iniin TikTok sama Instagram, YouTube juga ini, Facebook aja sih. Yang Facebook sama YouTube yang agak kurang intens, tapi yang paling intens itu Instagram sama
TikTok. Oke. Kayak gitu karena ada memang tokonya kan di situ kayak Iya, gitu. iya. Nah, pada akhirnya produk yang Ibu dulu ingat pertama kali dibikin itu apa? Apakah bentuknya udah tas, pouch Waktu itu atau apa? seperti ini sih. Ini Oke. ini yang awal. Ini Boleh bahan dipegang. gurlap kalau yang ini. Ini bahan Oh, emang gurlap. beda Bu ya? Beda, kalau ini yang laminasi. Ini yang setelah saya Inakraft melihat produk mereka saya pegang kok beda ya. Oh, ternyata dia udah laminasi. Dia Oke. waterproof. Kalau ini enggak, saya harus pakai kain keras supaya dia kokoh dan berdiri. Oh, iya, Soalnya iya, kan lembut. dia Agak tipis ya. lembut, dia sama seperti limbah. Limbah itu kan nggak ada kain kerasnya, jadi harus dipasang kain keras supaya dia bisa kokoh sama kuat. Kalau ini juga, dan ini dia nggak waterproof, kalau ini waterproof. Harga juga beda jauh. Apalagi sama limbah Oke. goni itu beda jauh. Berarti ini produk pertamanya ya? Produk Bentuknya pertama saya. tasnya kayak gini Seperti juga ya? ini, Wow, keren banget. Kenapa alasannya etnik-etnik seperti ini yang diangkat kayak gitu? Apakah benar-benar oke saya pengen seluruh Indonesia ada di sini deh gitu ya? Makanya ada batik juga, ada Saya tuh ingin memperkenalkan gini ya. Yang pertama yang saya brand DNA saya itu yang pertama serat alami. Oke. Dia itu saya maunya dia itu dari serat alami yang mudah terurai dan dia itu sustainable. Dia itu kuat, kokoh gitu. Dia sampai kapanpun bisa menampilkan keunikan sama keetnikan dicampur dengan budaya lokal budaya. Oke. Semua 7 seri saya ini kolaborasi dengan UMKM. Kayak ini batik. Oke, boleh Bu pegang Bu, coba. Nah, kalau tunjukin ini kamera Bu. ini batik Kota Tanggerang. Di Oke. sini perahu Cisadane, Iya, perahu iya, naga, iya. perahu naga yang digunakan di Festival Cisadane seperti itu. Ada juga tenun Baduy. Nah, terus ini kalau rajut ini dari Kak Win, tapi ada juga yang dari Kabisa. Itu waktu saya di Inakraft ketemu Kabisa. Kalau ini IKEA saya ketemu sama Kak Win. Jadi saya kolaborasi. Kalau ini Fine Mira gitu. Pakai kain pantainya Fine Mira kayak gitu. Itu berarti kolaborasi ya? Kolaborasi kayak bukan gitu. nyanyi sendiri doang. Terus kalau misalkan ada tas hampers Mika, itu saya kolaborasi sama kuliner. Oh, wow. Kemarin itu tahun ini saya dibeli hampersnya itu sama PLN Hub Banten untuk masukin snack-snack mereka ke dalam tas body Iya, saya yang depannya ini Mika. Kan Mika, ini ada bener, kantong bener. depannya Mika. Ya, Jadi ya. bisa kelihatan produk mereka. Bener. Kayak gitu sih. Saya ingin berkolaborasi sama pengrajin batik, sama penjahit pun saya ambil dari BLK yang teman saya kursus kayak gitu. 7 seri saya ini berkolaborasi dengan semua UMKM. Oke. Biar nambah keberkahan sih. Iya, keren banget. Kayak Ini gitu kita sih. lihat juga salah satu produk yang menarik juga di mata saya nih. Nah, itu pouch itu kemarin Krakatau Steel. Jadi saya buat mock up. Oke. Jadi saya tuh masuk ke inkubasi di provinsi Indakop provinsi Banten. Nah, di bisnis matchingnya sama Krakatau, dia tahu itu tas Goni, dia minta pouch. Sampai saya nggak bawa sih, di depannya ini ada tulisan Krakatau Steel. Oh, oke. Iya, jadi itu bisa ditaruh brand. Misalnya Getty mau taruh Getty gitu, tulisannya di sini Getty Iya. bisa. Ini pun dalamnya itu banyak banget pocket. Dia minta banyak banget pocket, jadi saya bisa taruh kartu saya, taruh mungkin kunci mobil saya, kata dia gitu. Pokoknya notebook saya, pulpen saya semua masuk situ gitu, bisa nggak? Oh, Akhirnya, dia jadi custom lah ya, pengen ada iya. ini, ada ini, ada ini. Nah, aku minta anak aku buat kayak gini, dia buat di Adobe sama Photoshop, terus jadi dia suka kita buatin. Oh, oke, keren Gitu. banget. Kita biasanya gitu sih sama PLN juga ini seperti itu, waktu itu dia bordir di atas kayak gitu. Oke, berarti ini target market yang cocok juga adalah perusahaan-perusahaan yang pengen Iya, bikin untuk merchandise. tahun ini saya memang fokusnya ke merchandise sih, lebih kepada itu. Untuk hamper, souvenir. Tahun kemarin saya 7 series tas-tas seperti ini. Untuk masuk ke kayak ke IKEA, ke Bazar Inakraft seperti itu. Wow, udah masuk IKEA dong. Udah masuk IKEA 2 kali tahun kemarin, alhamdulillah. Keren. Tahun ini pengen lagi, doain ya. Iya. Keren banget. Kayak Dan gitu. kira-kira yang setelah Ibu jalani, apa sih yang membedakan produk Ibu dengan produk-produk Goni lainnya gitu, tas Goni lainnya? Kalau produk saya yang pertama konsepnya itu kan 7 series ya. Dan saya bukan sekedar dari mengolah selain limbah, saya pun memiliki yang premiumnya yang lebih kokoh dan kuat seperti itu. Dan yang paling disukai adalah kita customable. Kemarin itu kita maklon sama Ecoprint. Iya, Ecoprint. Cinta Cahaya Canerang sama Kainuna itu minta dibuatkan waktu dia buat fashion show.
Jadi bentuknya kayak gini ya Mbak Mala, tolong diiniin yang kayak gitu. Jadi kita customable banget. Kemarin Fine Mira juga baru dibikinin sama batiknya, maksudnya kainnya kain seperti ini, kain pantai. Cuma dia di atasnya itu talinya. Oh iya. Jadi ininya polos, tapi cuma ditempel ini 1, 2 gitu. Tapi ininya melingkar, kayak gitu. Itu keren juga sih. Kayak gitu. Jadi sesuai sama customable sih. Mau ukuran berapa gitu? Aku suka nanya kayak gitu. Sama yang Ladiva juga kemarin minta dari yang biasa untuk masukin box box hampers dari anyaman dia. Itu dari tas Goni Burlap. Jadi bentuknya cuma kayak gini aja, cuma yang kecil. Iya. Alhamdulillah kemarin di Kadin katanya lolos Mbak Kadin, kita tas Goni Mbak Mala katanya. Gitu. Sudah Alhamdulillah aku bilang. Itu kita dadakan karena dia infoin Senin, padahal dia udah seminggu sih, tapi kan dia mau pesen 20 piece kan, sekodi gitu. Saya pikir Senin ngoditin aman, ternyata dia telepon hari Sabtu, Mbak Mala nanti digosen aja ya hari Minggu katanya. Karena saya mau ketemu Kadin, alhamdulillah Kadinnya juga oke kok. Wow, bayangin ya teman-teman, usaha juga dari tahun 2023 Desember. Desember akhir. Desember akhir gitu. 2024 udah langsung ikut bazar, 3 bulan kemudian ikut Inacraft, IKEA, UMKM Award. Wow. Dan itu lumayan cepat sih Bu perjalanannya, karena ada juga teman-teman yang mungkin dari tahun 2003 bahkan itu berbisnis ini itu juga bener-bener struggle banget. Itu dia sih masuk Inacraft itu, makanya temen juga pada kaget gitu kan ya. Inacraft itu ini aku aja nggak ngerti loh Inacraft itu apa sebetulnya. Itu ajang internasional, pas banget. Wah, ajang internasional. Aku tuh jadi berjibaku lah waktu itu, berjibaku banget gimana caranya biar bagus produknya gitu, karena kan aku baru banget tuh ya. Terus katalog ini apa ya konsepnya gitu ya. Terus untuknya ingat sama kata-kata Pak Nurdin, pakai wastra ya Mbak. Akhirnya aku desain di Canva wastra tenun, wastra batik gitu. Desain sendiri? Desain sendiri. Jadi 5, waktu baru 5 UMKM Award. Saya jadi pas IKEA itu April, saya masukin rajut, karena saya lihat di fashion show waktu itu ke Sarinah ada IN2MF, itu pakai bunga-bunga lucu banget. Akhirnya saya masukin rajut. Oh, bunganya apa ya? Oh, aku kan mau kolaborasi sama temen kan. Oh iya, teman aku yang aku lihat waktu itu dia buat bunga, yang teman aku yang di Inacraft. Ya udah kita kolaborasi sama dia gitu. Pas yang ini IKEA juga bilang, waktu itu ada 2 pasangan lah bilang, "Ih, kok monoton banget sih goninya gitu." Cowoknya bilang itu cakep tahu, etnik, terus ceweknya nggak suka gitu, maunya yang cerah. Akhirnya aku kepikir sama kainnya Fine Mira. Itu kan cerah banget dan itu dibeli di Tay. Aku titip waktu itu temen aku, Mbak Mala mau titip nggak di Tay gitu kan, ininya gitu. Akhirnya aku kasih, laku yang itu sama orang Kolombia kalau nggak salah. Memang ini kebanyakan wisatawan sih yang beli, mereka lebih appreciate banget. Iya, karena kan mereka juga suka yang produk-produk yang lebih natural gitu ya. Dan pernah sempet waktu karena UMKM Award saya masuk Tang TV. Dari Tang TV itu menghadirkan konsumen dari India langsung dari bandara hanya untuk nyari tas Goni saya ke rumah. Keren banget. Kayak gitu.